Perkenalkan, nama saya Holland Febri Setiawan yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi dari kelompok 5 yang berjudul Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari. Adapun nama anggota kelompok saya, yang pertama, Nabila Aprilia Wasomba. Yang kedua, Siti Khadijah. Yang ketiga, Bima Putra Kelana. Yang keempat, Muhammad Iqbal. Tidak perlu berlama-lama, saya bacakan pendahuluan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terdapat konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Dari pemikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan, pandangan hidup adalah kristalisasi dan institualisasian dari nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya, dan mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berguna sebagai pandangan hidup segala tindakan dan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap sikap dan perilaku masyarakat Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, saya persilakan moderator. Selanjutnya, sejarah lahirnya Pancasila. Slide-nya. Secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau sering disebut juga dengan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dakuritsu Jambi Chosakai pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang sebagai tindak lanjut atau realisasi dan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri dari Jepang sendiri, yaitu Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, di luar sidang BPUPKI, panitia kecil tersebut berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematik Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Slide-nya. Pada tanggal 9 Agustus, pemerintahan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan PPKI, dan melaksanakan sidang pertama untuk merumuskan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat kepada satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Susunan sila-sila Pancasila itu adalah sistematis hierarki yang mengandung arti bahwa kelima sila-sila itu disusun dalam suatu rangkaian-rangkaian yang bertingkat di mana tiap-tiap sila itu mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan satuan itu sendiri, sehingga Pancasila ini tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya.
Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjut pemateri dari teman saya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua yang berbunyi, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pikiran-pikiran yang mendalam dalam Pancasila merupakan hasil dari kajian yang sistematis, teratur, dan terukur sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Menurut Noto Nagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang diakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematik, hierarki, secara yang mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila keadilan sosial sebagai tujuannya. Lanjut. Dan kupersilakan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkannya. Baik, selanjutnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung poin-poin penting, yaitu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lainnya. Lanjut slide-nya. Yang kedua, ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung poin-poin penting seperti mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tegang rasa antara masyarakat, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lainnya, berani menyuarakan kebenaran atau berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Selanjutnya, sila ketiga, ada persatuan Indonesia, yaitu ada poin-poinnya. Yang pertama, bangga berbahasa, kesatuan yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dalam komunikasi masyarakat. Yang kedua, ada melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, alat musik, dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan, saling bekerja sama menjaga keutuhan negara NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir ada gotong royong. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ini adalah bunyi dari sila keempat yang mempunyai poin-poin melakukan musyawarah jika antar masyarakat memiliki pendapat yang berbeda, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah, belajar untuk tidak egois, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan orang. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari unsur ketuhanan, merupakan unsur yang percaya akan suatu agama masing-masing, dan sebagai manusia harus senantiasa taat kepada Tuhan dengan cara menaati semua perintah dan menghindari segala larangannya. Unsur kemanusiaan sebagai manusia diciptakan memiliki rasa kemanusiaan dengan adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat. Unsur persatuan dengan menjunjung tinggi nilai rukun, bersatu, dan kekeluargaan yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Unsur kerakyatan masyarakat bisa menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang disetujui oleh banyak pihak. Dan unsur keadilan masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami dasar negara kita dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar nilai Pancasila tetap terjaga keutuhan dan kesatuan. Karena nilai-nilai Pancasila berasal dari kita dan harus dilestarikan. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.